Halo guys, kembali lagi di Balad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Social Network. Film ini dirilis pada tahun 2010. Film ini merupakan biografi dari Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, yang juga menceritakan kisah perjuangannya dalam membuat Facebook.com. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang ngedate dan ngobrol-ngobrol santuy. Mereka adalah Mark Zuckerberg dan Erica. Mark merupakan mahasiswa Harvard jurusan IT. Maka dari itu obrolannya tak pernah jauh dari hal-hal yang berbau IT, dan dia kurang tertarik dengan permasalahan anak muda seusianya. Meskipun demikian, Erica terlihat menikmati obrolan Mark. Tapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Erica merasa tersinggung hingga dia meminta putus kepada Mark dan memilih untuk berteman saja. Mark yang tengah galau karena putus dengan Erica merasa kesal dan langsung pulang ke asramanya di Harvard. Mark yang tengah mabok dan galau berat meluapkan kegalauannya itu dengan posting di blog miliknya untuk menjelek-jelekan Erica. Mulai dari ukuran kacamata ajaibnya yang kecil hingga mengatakan bahwa Erica adalah kupu-kupu malam. Namun dari kegalauannya itu, kemudian Mark mempunyai sebuah ide untuk membuat sebuah situs yang bernama Facemash.com, di mana Facemash.com ini merupakan sebuah situs untuk menilai cewek-cewek di kampusnya menurut keseksiannya. Ya, mirip-mirip aplikasi cari jodoh gitulah. Tak lama kemudian, sahabat Mark yang bernama Eduardo datang untuk menghibur Mark yang galau. Tapi Eduardo malah diajak untuk membantu membuat Facemash.com tersebut. Eduardo awalnya ragu karena hal itu bisa menjadi pencemaran nama baik bagi cewek-cewek tersebut, dan nantinya mereka akan dimusuhin sama cewek-cewek di kampusnya. Tapi Eduardo akhirnya tetap mau membantu Mark. Dia membuat rumus algoritma untuk sistem ranking di Facemash.com. Kemudian Mark, Eduardo, dan dua teman sekamarnya Mark mulai mengumpulkan foto-foto cewek dengan ngehack situs kampusnya sendiri, yaitu Harvard. Setelah rampung, Facemash.com pun resmi launching. Malam itu juga situs tersebut langsung viral. Saking viralnya, Facemash.com mendapatkan 2.200 pengunjung hanya dalam waktu 2 jam saja. Seisi kampus pun mulai heboh. Cowok-cowok di sana asik banget dalam milih-milih foto cewek di situs itu. Di sisi lain, Erica yang sedang browsing nampaknya membaca postingan Mark yang menjelek-jelekan dirinya. Hal itu tentu membuat Erica sangat murka kepada Mark, karena Erica mulai diolok-olok oleh para cowok karena postingan tersebut. Begitupun cewek-cewek lainnya yang mulai murka kepada Mark karena merasa telah direndahkan di situs Facemash.com. Keesokan harinya, buntut dari viralnya situs Facemash.com membuat Mark dipanggil oleh Dewan Etik Harvard untuk disidang. Karena Mark terbukti sudah ngehack situs kampus Harvard. Namun Mark malah merasa bangga dengan hal tersebut dan bilang bahwa seharusnya dia diberi apresiasi karena telah menemukan kelemahan pada situs Harvard. Tapi argumennya ditolak oleh para dewan. Mark pun akhirnya dihukum selama 6 bulan masa percobaan, dan jika ia kembali mengulanginya, maka Mark akan di-DO dari Harvard. Berkat keberhasilan Mark dalam membuat Facemash.com yang begitu viral, hal itu membuat Cameron, Taylor, dan Diva tertarik kepada Mark. Mereka mengajak Mark untuk bergabung dengan proyek mereka, yaitu membuat situs online sosial media bernama Harvard Connection. Kemudian mereka berempat pun ngobrol-ngobrol santuy dan saling sharing.
Mark bercerita kalau dulu ketika SMA dia pernah membuat aplikasi musik yang dia kasih ke Microsoft secara cuma-cuma. Kemudian mereka bertiga pun menjelaskan proyek mereka. Jadi Harvard Connection ini nantinya akan menjadi sosial media yang kalau kita membuat akun di sana, maka kita bisa mengisi ketertarikan kita, usia, data diri, foto, dan saling invite teman online. Lalu Mark berkata bahwa ide itu sama sekali gak original karena gak ada bedanya dengan situs Friendster dan MySpace. Tapi pada akhirnya Mark tetap bergabung dan membantu proyek mereka. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Mark memutuskan untuk keluar dari proyek Harvard Connection karena Mark memiliki ide baru dan mau membuat situs sosial medianya sendiri. Kemudian Mark pergi untuk meminjam modal kepada Eduardo yang memang diketahui merupakan keluarga sultan. Mark mencoba meyakinkan Eduardo dan menjelaskan bahwa Facemask.com bisa viral karena foto-foto cewek yang ada di Facemask.com adalah cewek yang mereka kenal. Jadi kali ini Mark ingin membuat situs sosial media di mana jika membuka halaman orang yang kita kenal, kita bisa mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Akhirnya Eduardo pun mau memberikan modal $1.200 untuk proyek tersebut. Nantinya Mark akan menjadikan Eduardo sebagai CFO, sementara Mark sendiri akan menjadi CEO-nya. Kemudian 1 bulan dilalui oleh Mark untuk terus mengerjakan proyeknya tersebut. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah sebuah situs bernama thefacebook.com. Tapi Mark masih belum puas dan merasa masih ada yang kurang di situsnya tersebut. Sampai-sampai Mark sering bergadang untuk memikirkannya. Suatu hari salah satu teman Mark bertanya tentang seorang cewek yang satu kelas dengan Mark bernama Stephanie. Dia bertanya apakah Stephanie itu single atau tidak. Dan jika single, apakah dia sedang mencari pacar atau lagi gak mau pacaran? Mendengar hal itu, Mark pun langsung kaget dan pulang begitu saja. Ternyata Mark telah menyadari kekurangan dari situsnya tersebut. Ia sadar bahwa orang-orang tak mungkin memakai kalung bertanda single atau tidak di tempat umum. Jadi, Mark menambahkan kolom pilihan status asmara di situsnya agar orang-orang dapat melihat status asmara dari masing-masing akun. Kini Mark merasa bahwa situsnya sudah sempurna. Dan setelah perjuangannya bergadang berhari-hari, akhirnya situs The Facebook dirilis dan resmi launching. Mark pun langsung tidur sambil duduk. Tak butuh waktu lama, thefacebook.com langsung viral. Bahkan menjadi sarana komunikasi baru bagi mahasiswa Harvard. Cewek-cewek yang dulunya murka kepada Mark dan kawan-kawan sekarang malah ngefans berat kepada mereka. Kemudian ketika Mark hendak nongkrong di sebuah kafe, dia tak sengaja bertemu dengan Erika. Dia pun berniat untuk meminta maaf kepadanya. Namun Erika yang sudah terlanjur sakit hati malah langsung pergi gitu aja. Ia benar-benar tak bisa memaafkan Mark. Melihat sikap Erika, Mark pun semakin galau dan sangat menyesali perbuatannya yang kelewatan. Untuk melampiaskan kegalauannya itu, Mark berencana untuk memperluas jaringan thefacebook.com ke kampus lain. Dalam waktu yang singkat, jumlah pengguna thefacebook.com terus meningkat. Hal itu membuat penggagas Harvard Connection yaitu Cameron, Taylor, dan Diva memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Mereka melayangkan tuntutan kepada The Facebook karena dinilai telah mencuri ide mereka. Tak sampai di situ, mereka juga mengadukan Mark kepada rektor Harvard untuk di-DO. Namun rektor malah menantang balik mereka bertiga untuk membuat proyek baru yang bisa melampaui thefacebook.com. Mark dan Eduardo mulai fokus dalam pengembangan thefacebook.com. Mereka pun mencoba menjalin kerjasama dengan Sean Parker.
Sean Parker pernah menjadi seorang miliarder karena sukses membangun situs download musik bajakan. Meskipun saat ini situsnya sudah bangkrut. Namun Eduardo terlihat tak begitu menyukainya karena sikapnya yang sombong, suka mabok-mabok, main-main cewek, dan sebagainya. Kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama, dan Sean Parker mengusulkan agar Mark dan Eduardo menghapus kata "the" di nama situs mereka. Maka sejak saat itulah nama situsnya menjadi facebook.com. Mereka terus mengembangkan Facebook dari waktu ke waktu. Namun di sisi lain, Sean Parker mulai memberi pengaruh buruk kepada Mark. Dia sering mengajak Mark untuk mabok-mabok dan main-main cewek. Tak sampai di situ, Sean Parker juga mulai menghasut Mark untuk menyingkirkan Eduardo dari tim. Sejak saat itu, mereka berdua pun sering mengambil keputusan penting tanpa melibatkan Eduardo. Meskipun Eduardo adalah salah satu pemegang saham terbesar di Facebook. Eduardo yang kesal dengan tingkah mereka mulai membekukan rekening Facebook. Namun, Sean Parker memanfaatkan hal itu untuk mendatangkan investor baru yang menanamkan modalnya sebesar $500.000. Facebook pun berhasil memperluas jaringan mereka ke dua benua. Berkat pencapaian itu, kini facebook.com memiliki kantor baru yang cukup luas. Mark yang telah terhasut oleh Sean Parker pun tega membiarkan Eduardo dijebak olehnya. Karena Eduardo telah menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan investor yang mana kontrak itu sangat merugikan Eduardo. Di kontrak itu terdapat kesepakatan baru yang membuat saham Eduardo turun drastis dari 34% menjadi 0,3%. Sejak saat itulah Eduardo pun kemudian disingkirkan dari facebook.com. Eduardo tak menyangka kalau Mark lebih memilih Sean Parker hanya karena punya banyak relasi daripada sahabatnya sendiri yang telah menemaninya membangun Facebook dari nol. Kemudian Eduardo pun memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Tak lama kemudian, Facebook merayakan keberhasilannya mencapai 1 juta pengguna pertamanya. Namun, Mark sama sekali tak terlihat bahagia. Hidupnya terasa kosong setelah Eduardo pergi. Dia pun memilih tinggal di kantor untuk merenungkan segala hal yang telah terjadi. Seperti biasa, Sean Parker merayakannya dengan main cewek dan pesta sabu. Tiba-tiba, polisi menciduk Sean Parker yang tengah pesta sabu, lalu dibawa ke kantor polisi. Sean Parker meminta bantuan kepada Mark untuk membebaskannya, tapi Mark tak mau membantunya dan mengatakan bahwa dialah yang telah menelpon polisi. Karena Mark sadar bahwa selama ini dia telah salah dalam memilih partner. Akhirnya kini hanya tersisa satu CEO Facebook saja, yaitu Mark Zuckerberg. Kemudian kasus sengketa antara Mark versus Cameron CS berlanjut. Setelah mediasi yang cukup panjang, akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dengan duit kompensasi sebesar $65 juta agar Cameron CS tutup mulut. Begitupun dengan kasus Eduardo yang juga menuntut Facebook. Eduardo menerima duit kompensasi dan kembali dijadikan CFO Facebook untuk menemani Mark. Seiring berjalannya waktu, Facebook berhasil menjadi sosial media yang mendunia dengan 2,7 miliar pengguna. Pencapaian itu membuat dunia mengakui Mark Zuckerberg sebagai miliarder termuda. Namun, di balik kesuksesannya, nampaknya Mark Zuckerberg masih belum bisa move on dari sang mantan kekasih, yaitu Erika. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film The Social Network. Semoga kalian semua dapat mengambil pelajaran dari film tersebut.
Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.